Alhamdulillahi alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak, ibu, kaum muslimin jamaah subuh yang dimuliakan Allah, kembali kita bersyukur pada Allah atas segala karunia-Nya. Salawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang saya muliakan, kita lanjutkan kembali bahasan kita di surat Al-Baqarah ayat 261 sampai 283, rangkaian ayat-ayat yang bicara tentang sedekah dan segala keutamaannya. Kita sudah sampai ayat 264 ya di Al-Baqarah. Sekarang kita lanjut 265 ya surah Al-Baqarah. Apa kata Allah? Auzubillahi minasyaitonirrajim. Wa masalul ladzina yunfikuna amwalahum ibtigha'a mardatillah wa tasbitan min anfusihim kamasali jannatin bi rabwatin asabaha wabilun fa'atat ukulaha di'fain fa illam yusibha wabilun fatallun wallahu bima ta'maluna basir. Dan perumpamaan orang-orang yang menginfakkan harta mereka mencari keredaan Allah dan mengokohkan jiwa mereka seperti perumpamaan kebun yang terletak di tempat yang agak tinggi dan ditimpa hujan yang lebat, maka datanglah buah-buahannya 2 kali lipat. Jika tidak turun hujan lebat, maka cukup gerimis saja membuat pohon itu kebun itu berbuah lebat. Dan Allah dengan apa yang kamu ketahui Maha melihat. Jadi Allah bikin lagi perumpamaan. Yang sebelumnya Allah juga bikin perumpamaan ya tentang orang-orang yang riya. Ya, adalah orang-orang yang ikhlas, sedekah, kata Allah bahwa seperti 1 biji menumbuhkan 7 tangkai. Ya, setiap tangkai menghasilkan 100 biji. Itu perumpamaan sedekah. Lalu ada lagi perumpamaan orang yang riya, yang sedekah hanya mencari simpati orang. Nah, itu seperti safwan, seperti batu licin, ya, seperti keramik, seperti granit yang di atasnya ada tanah menempel. Lalu kemudian ditimpa hujan yang lebat, maka tanah itu hilang tanpa bekas. Kira-kira begitu. Nah, di ayat 265 Allah bikin lagi perumpamaan orang yang berinfak, ya, mencari keredaan Allah dan mengokohkan jiwa mereka. Seperti kebun yang terletak di rabwah. Ya, rabwah itu gini Ibu. Jadi ada bukit. Nah, bukit itu dataran tinggi. Itu namanya jabal. Ya, jadi dataran tinggi itu namanya jabal. Ada namanya lembah, dataran rendah. Nah, dataran rendah itu namanya wadi. Wadi lembah. Jadi kalau di bukit itu kalau hujan itu tidak turun, kering. Tanaman nanti bisa mati itu kalau di bukit. Kalau di lembah itu air banyak. Kalau hujan banyak nanti rusak pula tanaman. Rabwah itu tempat yang sedikit lebih tinggi terletak di lembah. Itu rabwah. Orang Arab itu tahu betul Ibu, rabwah itu tempat yang paling baik untuk berkebun. Karena kalau di rabwah itu berkebun, rabwah namanya, tanah yang berlebih sedikit di lembah-lembah. Itu makanya riba disebut riba karena kelebihan. Sesuatu yang berlebih yang tidak syar'i namanya riba. Nah, rabwah itu tanah yang berlebih. Kalau lembah, air banyak di sana. Kalau hujan, air ngumpul di sana tuh. Nanti kalau banyak hujan, tanamannya mati tuh. Kalau jabal, itu kalau panas, hujan tidak turun, mati juga tanamannya. Yang rabwah, hujan tanaman lebih baik, tidak hujan pun tanaman tidak mati. Kira-kira gitu, itu rabwah. Nah, ini ada kebun di rabwah. Kalau hujan banyak, maka hasilnya berlipat-lipat. Katalah begitu.
Jadi tanaman yang ditanam di Rabuah itu berlipat-lipat. Kalau tidak hujan, tetap hasilnya berlipat. Jadi itu ya perumpamaan orang yang bersedekah, berinfak hanya mencari ridha Allah. Hasilnya pasti berlipat-lipat, kira-kira begitu. Ya. Nah, di sini Bapak Ibu Allah menyebutkan infak itu ya yang mencari ridha Allah itu ada tujuannya tasbitan min anfusihim. Jadi sedekah atau infak itu tujuannya adalah untuk mengokohkan jiwa. Ini bonus kalau kita berinfak atau bersedekah. Kata Allah, jiwanya akan menjadi tasbit, menjadi kuat, kokoh. Jadi orang yang rajin bersedekah itu, Ibu, itu jiwanya menjadi ya tenang, tasbit. Karena sedekah itu kata Allah di surat At-Taubah 103 itu, Huz min amwalihim sadaqah tutahiruhum wa tuzakkihim. Sedekah itu mensucikan harta dan mensucikan jiwa dari dosa. Makanya orang kalau bersedekah, jiwanya menjadi kuat, kokoh, tenang. Kenapa? Karena dosanya diampuni. Karena dosa itu kata Nabi mahaka fi sadrik. Dosa itu adalah yang membuat jiwamu gelisah. Jadi jiwa itu akan gelisah karena dosa. Dan sedekah akan mengokohkan jiwa tadi. Kenapa? Karena setiap sedekah itu mensucikan jiwa dari dosa. Itu makanya orang kalau rajin bersedekah, Bapak Ibu, ya walaupun tidak selalu ya, tapi umumnya orang kalau rajin bersedekah itu penyakitnya berkurang. Orang yang Pak Kiki itu sakit banyak gitu. Iya. Makanya ubik sakit itu sedekah, Pak. Ya kecuali lah gaek lah tua itu memang lah bawaan nama itu. Jadi memang penyakit itu karena dosa rata-rata tuh, Pak. Makanya kata Allah, wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aidikum, itu di surah Asy-Syura ayat 30 kan. Kalau ada penyakit menimpamu itu karena dosamu. Jadi penyakit yang menimpa kita karena dosa, Pak. Ya walaupun dengan penyakit itu Allah hendak mengampuni dosa-dosa kita. Tapi penyakit karena dosa. Makanya Bapak Ibu lagak-gak itu banyak sakit kan. Dosa banyak tuh. Gitu. Lepas saya ambil dosa selama Allah. Ya tuh. Memang itu penyakit itu karena dosa. Ya memang bagaimana kita hendak mengatakan berdosa? Udah dari muda dosa kita banyak itu. Makanya di hari-hari tua ini dikasih banyak penyakit supaya dosa kita dikurangi Allah dengan cara sakit itu. Nah, tapi kata Allah, ya, sedekah itu akan membuat jiwa tenang. Kan biasanya penyakit itu karena jiwa kita tidak tenang, Pak. Apa kalau gelisah pasti tidur terganggu tuh. Kalau gelisah pasti makan terganggu tuh. Kalau makan terganggu, tidur terganggu, pasti penyakit banyak. Itu awal mula penyakit itu, ketidaktenangan itu. Makanya orang yang ahli sedekah itu tidak ada cemas, tidak ada takut. Bahkan bahasa kasarnya itu kalaupun diciluk orang, hartonya dicuri orang, dia pun tidak gelisah juga. Karena kalau dicuri orang itu sedekah dia menganggap itu sedekah. Ya orang yang takut itu kan karena dia kikir saja. Ginilah kalau harta ibu dicuri orang, apa hilang itu? Tidak hilang itu. Itulah sedekah yang sesungguhnya. Ya, sedekah yang paling ikhlas, yang sedekah yang paling hebat, yang dicuri itu. Ya satu lanyo pejapui, awak tak payah mencari orang lagi kan. Ya, kalau diciduk orang kalau japui, Pak. Tak payah mencari orang lagi. Yang kedua, awak tak tahu siapa mengambil lah. Ikhlas kan? Tak tahu lah siapa mengambil lah. Tiga, nyo ambil dan rancak ikut tu, Pak. Orang menciluk yang nyopeli itu Pak, rancak nyambil dan buruk ambil itu. Sedekah yang paling rancak itu kan yang paling rancak, yang paling awak cintai. Yang kampik nyo banyak nyambil Pak, tak sakit. Orang menciluk tak sakit nyambil Pak, banyak nyambil. Kalau ada pitibu di dompet 100.000, 5.000, 100 nyambil ikut. Baca yo lah kamu. Dah itu. Kalau ibu bersedekah sukarela, di dompet ibu ada 100.000, ada 50.000, ada 5.000. Yang mana masuk ke didiang tu? 5.000 kan, ada cari cilok orang, satu nyambil. Tapi orang tak kikir, goncang jiwanya itu. Orang kikir goncang jiwanya itu.
Itu makanya orang yang bersedekah itu kalau mencari ridha Allah, tenang jiwanya. Kenapa caleg-caleg banyak stres setelah bersedekah? Kan caleg-caleg itu rajin sedekah kan? Tapi stres sudah sedekah itu Pak, banyak masuk rumah sakit jiwa bagaimana? Karena dia tidak mencari ridha Allah sehingga jiwanya tidak ditenangkan oleh Allah. Itu makanya ibtigha amardatillah wa tasbitan li anfusihim. Dua itu. Siapa yang bersedekah mencari ridha Allah, pahala pasti terima. Seperti tanaman yang tumbuh di rabuah tadi. Hasilnya berlipat-lipat. Nah, bonusnya kata Allah, jiwanya dikokohkan Allah. Jadi Bapak Ibu kalau gelisah-gelisah, bersedekahlah. Allah tenangkan jiwa itu. Kalau misalnya Bapak Ibu banyak masalah, panik, stres, bersedekahlah. Ya, kalau Bapak Ibu banyak penyakit, rasanya mungkin camik-camik, bersedekahlah. Karena kata Allah begitu, kalau engkau bersedekah, mencari ridha Allah, bonusnya di samping pahala seperti tanaman yang tumbuh di rabuah tadi, tasbitan, jiwa kita menjadi kokoh. Menjadi kokoh. Makanya apa-apa yang ya, cuah ke ibu, ya kan, magi belanja ibu gadang, biasanya Pak kok jarang sakit. Ya kan, apa yang simpilik kari yang ke orang rumah itu tak sewanta kok sakit gitu. Ya kan, sayalah Pak kamu. Pokoknya apa asa agi ibu gadang belanja, pokoknya yang dipinta ibu tu agi, apa sehat gitu. Sayalah kamu. Nah, tapi apa lah mulai simpilik ibu, tu camih gitu mah, camih. Makanya apa-apa aku sebagian yang membuatnya tidak nyaman tuh kadang-kadang ya sikap kikir ke istri itu. Makanya kadang-kadang ada apa-apa aku tinggal dompet di rumah kan sasa anguk mencari dompet itu pulang. Pada rumah istri itu, kadang kikir tadi, kikir. Jiwanya tidak tenang, tidak kokoh. Jadi kalau bapak-bapak ibu-ibu gelisah, ubeknya sedekah. Allah sebut begitu, sedekah ubeknya. Tasbitan akan mengokohkan jiwa kita. Di samping pahala tadi Allah janjikan. Jadi kalau mencari ridha Allah kita bersedekah itu seperti kita menanam tanaman di rabuah namanya. Orang Arab tahu ibu, kalau kita tidak tahu rabuah itu karena kita kan banyak air di sini. Kalau rabuah itu orang Arab paham itu. Pokoknya di lembah itu ada tanah yang tinggi sedikit, itu paling baik bercocok tanam. Tidak akan pernah tidak berbuah. Hujan lebat buahnya berlipat-lipat, tidak hujan pun buahnya banyak juga. Kalau di bukit tidak hujan bermasalah. Di lembah hujan banyak bermasalah. Di rabuah tidak ada masalah. Makanya contohnya seperti orang yang berkebun di rabuah kata Allah. Bila hujan turun berlipat-lipat hasilnya. Bila tidak hujan tetap juga hasilnya banyak. Artinya sedekah yang mencari ridha Allah itu tidak akan pernah mengecewakan hasilnya. Di samping kata Allah, jiwanya akan dikokohkan oleh Allah. Itu. Ya. Jadi memang ubek sakit itu memang sedekah itu. Tapi jangan tunggu sakit lu baru sedekah. Ya, memang obatnya itu sedekah. Lalu kata Allah, dibikin lagi perumpamaan nih, ayat 266. Ayawaddu ahadukum an takuna lahu jannah min nakhilin wa a'nabin tajri min tahtihal anhar lahu fiha min kulli samarat wa asabahul kibar wallahu zurriyatun du'afa fa asabaha i'sarun fihi nar fahtarakat kadzalika yubayyinullahu lakumul ayat la'allakum tatafakkarun. Apakah kamu ingin, salah seorang kamu ingin bahwa dia memiliki kebun yang lebat, kebun korma, kebun anggur yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Di sana terdapat banyak buah-buahan, lalu dia datang masa tuanya. Dia masih punya anak yang masih kecil-kecil yang lemah-lemah. Dia gembira kebunnya banyak lebat. Tiba-tiba kebunnya ditimpa angin panas yang di sana ada api, maka kebunnya hangus terbakar tiba-tiba. Begitulah Allah menjelaskan untukmu ayat-ayatnya, mudah-mudahan kamu berfikir. Ini bikin lagi perumpamaan Allah. Jadi tadi kan orang berinfak mencari ridha Allah. Sekarang ada orang berinfak dan mencari ridha Allah. Ria, pamer, hanya mencari dukungan suara, hanya mencari simpati. Apakah kalian ingin seperti seorang laki-laki, dia punya kebun yang banyak? Ada kebun korma, ada kebun anggur, banyak kebunnya, lebat buah-buahannya, Masya Allah. Dia sedang di hari tua. Kalau di hari tua tentu butuh biaya. Wah, tua kah? Tentu butuh kehidupan yang layak.
Kebun lain labik kuah. Bahagia lawak di hari tua kebun banyak. Anak ketek-ketek lo. Dah tua lo bini kiranya. Ya dah. Kalau umur 50 baru berumah tangga. Anak nenek-nenek baru. Awak lagai, anak nenek-nenek. Kebun banyak. Wih, bahagia lawak. Alhamdulillah. Kebun yang boleh banyak. Buahnya banyak. Ambo lagai, anak ketek-ketek. Lai selamat ibu emu. Tiba-tiba datang angin api, kata Allah. Angin panas kencang dan kebunnya hangus terbakar. Di hari tua, anak masih ketek-ketek, kebun hangus terbakar. Bagaimana perumpamannya itu? Orang yang berinfak itu, yang bukan mencari ridha Allah tadi, nanti di akhirat, itu pahalanya banyak. Nampak pahalanya banyak. Sedekah, sedekah, sedekah. Masya Allah. Di saat itu kita butuh pahala, Bapak Ibu. Di hari akhirat itu kita butuh pahala sebanyak-banyaknya. Dan nampak pahala kita banyak. Tapi tiba-tiba pahala itu hilang sekejap. Kenapa? Karena riya. Seperti tadi. Awak lagai, anak ketek-ketek. Ya toh? Kebun banyak. Alhamdulillah. Gadang hati mencelik kebun banyak. Tapi tiba-tiba kebunnya hilang terbakar. Saat dia membutuhkan biaya. Begitulah kira-kira perumpamaan orang yang riya. Yang di dunia berinfak mencari simpati orang. Ya kayak sekarang lah. Ya calon-calon wali kota, calon-calon gubernur, calon-calon ini. Ya datang ke sana kasih sumbangan, datang ke sana kasih sumbangan. Tapi bukan karena mencari ridha Allah. Nanti pahalanya dilihatkan. Dilihatkan pahalanya. Ini pahala sedekahmu lu. Dikasih lihat pahala sebanyak. Senanglah dia. Tapi tiba-tiba hilang. Seperti kebun yang terbakar tadi. Makanya nanti orang yang riya itu diusir Allah. Ketika kita datang menjemput pahala kita, kata Allah, izhabu ilal lazina kuntum turauna fid dunya. Engkau dulu bersedekah karena siapa? Cari dia. Minta pahala ke dia. Atau makanya orang yang riya itu rugi serugi-ruginya. Kenapa? Saat dia butuh pahala, pahala sudah diperlihatkan. Tapi tidak bisa ditarik. Ibu bapak cek saldo banyak. Cuma ditarik tidak bisa. Tidak hilang. Padahal kita butuh biaya betul ketika itu. Yang kita punyai, tak bisa ditarik. Seperti kebun tadi. Hari tua, anak kecil-kecil. Kita butuh biaya, anak butuh biaya. Kebun ada, tiba-tiba kebunnya hilang. Hangus. Nah inilah buruknya riya dan itulah yang membuat manusia menyesal nanti di akhirat. Ya, makanya fawailul lil musallin allazina hum an salatihim sahun allazina hum yuraun. Yang riya, yang paling celaka di akhirat itu yang riya. Nah, itu makanya Bapak Ibu bahwa sedekah itu ya tolong sembunyikan. Jangan sibuk-sibuk mencari ya apa namanya itu simpati orang. Nah, kadang-kadang kita ni perlu bersedekah, kalau tak tahu orang tak senang. Ada gini orang kaya, kalau bersedekah, kata zakat, hanya kumpul orang di aula orang miskin. Nah, itu foto orang tu magi menyerahan bantuan. Tak boleh begitu. Makanya kalau bersedekah itu, kalau bisa datangi yang menerima. Kalau bisa bersedekah itu malam hari. Biar tak tahu orang yang kita memberi, yang menerima pun tak tampak pula oleh orang banyak. Itulah hakikat sedekah itu. Dan ini amal besar. Ya. Amal yang besar itu sedekah. Makanya ya di surah Al-Insan itu ayat 8 sampai 12 itu manusia yang pertama nanti diamankan di padang mahsyar saat wajah orang masam pucat pasi berdiri itu orang yang rajin memberi makanan wa yut'imuna ta'am ala hubbihi. Sedekah juga. Ya, sedekah itulah yang paling mengamankan manusia kelak di akhirat. Nah, di saat kita butuh pertolongan sedekah, sedekah kita lenyap. Kenapa? Karena tidak mencari ridha Allah. Itu. Lalu 267 kata Allah, ya ayyuhallazina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ardi wala tayammamu al-khabisa minhu litunfiqu walastum bi akhizi illa an tughmidu fihi wa'lamu anallaha ghaniyyun hamid. Hai orang-orang yang beriman,
infakkanlah yang baik-baik dari hasil usahamu dan dari apa yang kamu keluarkan dari bumi. Dan janganlah ya kamu memberikan yang buruk sehingga kamu menutup matamu ketika memberikan itu. Dan ketahuilah Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Nah 267 ini kata Allah kalau berinfak min thayyibat, infakkan yang baik-baik. Baik zatnya, baik caranya. Jadi kalau ada orang bertanya, Ustaz, kalau kita bangun masjid hasil korupsi, ada pahala enggak? Ya enggak ada. Karena perintah Allah berinfaklah min thayyibat, dari yang baik-baik. Kalau mau berinfak yang baik-baik. Jangan kita berinfak yang tidak baik. Semua yang baik, itu syarat itu. Baru dikasih pahala. Maka kalau orang bersedekah ya untuk maksiat tidak ada pahala. Dia bersedekah tapi untuk donatur organ tunggal, ya tidak ada pahala. Ya ada orang tuh donatur misalnya apalagi itu pertandingan ini, pertandingan itu yang di situ ada maksiat, ya tidak ada pahala. Karena berinfak itu harus yang baik dan untuk yang baik. Ya, ada memang Bapak Ibu orang kaya ini, ada misalnya pesta-pesta, dia yang donatur tuh, kasih makan, kasih minum, bahkan artis tuh dia pula yang bayarin tuh. Kata Allah tidak begitu, kalau bersedekah yang baik-baik. Itu makanya perintah Nabi itu, jangan memberi makan kecuali kepada orang takwa. Bukan berarti tidak boleh kepada yang lain orang takwa. Ya toh? Ke anjing saja dapat pahala. Cuman perintah bersedekah itu bukan hanya baik sedekahnya, kepada yang baik pula. Karena Bapak dapat bonus tambahan tuh, tak ada bonus tuh kalau sedekah ke orang baik itu. Ya, pertama pahala sedekah, yang kedua pahala kebaikan dia karena kita memberi dia. Misalnya ibu kasih saruang, dia kasih saruang ke ustad. Ustad itu ceramahnya saruang tuh, pesumayangnya jadi imamnya enggak itu. Ibu dapat pahala tuh. Tapi kalau lagi saruang kau tukang main domino, aduh pahala bagi saruang mungkin, tapi yang buatnya main domino kan, yang buatnya duduk lapau bagai saruang tuh kan, ada guna kalau tuh. Itu makanya penting bersedekah itu bukan hanya baik tapi kepada orang baik. Nah, kata Allah semua yang baik hasil usahamu. Di sini dipahami para ulama Bapak Ibu, semua hasil usaha dikeluarkan sedekahnya. Mau jadi pengacara, mau jadi guru, mau jadi pegawai, mau jadi apapun lah. Pokoknya hasil usaha. Tanpa pilih apapun hasil usahanya, maka infakkan. Tapi yang baik-baik. Ya. Dan apa yang kami keluarkan untukmu dari bumi. Maka semua hasil tanaman. Ibu kalau panen lado, bersedekah. Panen tomat, bersedekah. Kalau ada nanti misalnya punya tambang, hasil tambang sedekah. Itu apapun yang dikeluarkan Allah dari bumi sedekah. Itu makanya kalau ibu dapat rikas harta terpendam, misalnya ibu di belakang rumah menakik-nakik belakang rumah tu, tertoki ame segadang lutui ibu. Itu namanya rikas tuh, harta terpendam. Maka wajib sedekah, wajib zakat ya 20% atau berapa? Ya. 2,5% itu kalau emas yang simpan. Kalau harta rikas itu 20% baru ibu boleh mengambilnya, boleh ibu jadi miliknya. Keluarkan sedekahnya dulu. Ya dah. Jadi semua yang dihasilkan bumi itu sedekahkan. Ibu kalau panen misalnya ibu lengkiang. Jangan ibu makan satu lengkiang itu, sedekahkan ke tetangga sebagian. Begitu tuh. Tidak boleh yang dikeluarkan Allah dari bumi itu makan sadonya ibu. Harus disedekahkan, kata Allah begitu. Ibu dapat gaji. Begitu dapat gaji, sedekah dulu. Karena begitu kata Allah. Infakkan semua hasil yang usahamu. Jadi kalau 4 bulan baru tadi mau gaji, langsung sedekah terima gaji itu. Iya. Misalnya ibu mau gaji 10 juta. Sedekah lah gak 500.000, gak 200.000. Pokoknya asal terima gaji sedekah. Asal terima gaji sedekah. Kata Allah begitu. Infakkanlah yang baik-baik dari semua hasil usahamu. Artinya setiap kita menghasilkan sesuatu, infak sebagian. Ya toh?
Apa terima honor, infak sebagian. Terima honor, infak sebagian. Begitu tuh. Ya, atau diakumulasikan bulan kini misalnya ibu dapat misalnya 20 juta. Akhir bulan besok infakkan. Itu enggak apa-apa juga. Tapi setiap hasil gaji, usaha, pendapatan, infak. Itu perintah Allah begitu. Makanya zakat itu dek kikir tuh. Bertumpuk setahun kan. Kan zakat kan setahun, Pak. Itu makanya jadi wajib kan itu. Kalau enggak berinfak tiap bulan lah. Harusnya berinfak aku tiap terima. Tiap terima infak, tiap terima infak, tiap terima infak. Sehingga tidak bertumpuk di akhir tahun. Ini makanya diwajibkan zakat tu dia bertimbun-timbun tu. Wajib leh. Nak dosa leh. Gosok leh kalau enggak je. Kalau enggak je bagi zakat, lepas tu gosok isteri kapi leh. Gitu. Maka yang paling baik sedekah tu setiap dapat sedekah. Setiap dapat sedekah. Makanya dulu Pak Ibu orang-orang seperti Abu Bakar, seperti Utsman, itu mereka jarang berzakat. Karena begitu dapat bagi, sehingga tak pernah menumpuk senisap harta. Dia ni bertumpuk-tumpuk tu dia bertimbun-timbun tu, kok banyaknya jadi itu. Makanya orang yang berzakat tu orang kikik satu itu. Ya, nya makok berzakat kan timbun tu. Timbun suruhan. Orang yang menyuruh-nyuruhan tu dak orang kikik bu ya. Tanda orang kikik ku suka menyuruhan. Makanya ibu suka menyuruh-nyuruhan sambal dulu kan. Tanda kikik tu. Ya kan? Sambal bersuruhan kawan tampik laluk bagai. Pasti kikir tu. Yalah ibu menyuruh-nyuruh nama tu kan dia kikir tu. Asal orang tak kikir, ini tak akan berzakat. Orang kalau tak punya rasa kikir ibu, tak akan pernah berzakat. Kenapa? Dapat dibaginya. Dia sisakan untuk dia saja kebutuhan. Dapatnya bagi balik. Yang itu ini kebutuhan saja, dapatnya bagi balik. Sehingga tak pernah berzakat. Itu rahasianya kenapa katalah setiap mendapatkan hasil, infak. Dengan cara begitu kau tak berzakat. Kau tak pernah cukup senisap, kau nak mau berzakat. Dapat bagi. Itu perintah Allah begitu. Begitu pula tentang hasil tanaman. Apapun yang ibu petik, jangan makan surang. Mangga panen bagi. Ya, lengkeng panen bagi, lado bagi. Pokoknya bagi. Makanya di kampung ibu kalau orang panen dulu, itu datang orang tu. Biasanya tu orang-orang miskin datang tu. Ya kan kalau panen lado tu datang orang tu. Tu bagi tu buat lado lah, buatlah. Begitu dulu tu. Kalau orang kikirnya panen ketika langang orang, panen tu. Makanya durian di kampung ibu kalau berbuah durian tu kan tak dipagar loh Pak. Durian kalau panen di kampung tu apa biasanya Pak? Justru di bawah batang durian tu buat tarangi lah. Kalau ada orang lewat jatuh dan ambil lah. Itu tu. Memang semua yang dikeluarkan Allah dari bumi, kata Allah, infakkan. Ya, jangan makan surangnya, tak boleh. Ya, tu. Kata Allah, kalau engkau memberi, jangan yang buruk diberi. Sehingga saat engkau memberi, engkau pun memejamkan matamu. Ini kadang-kadang kita ni sering memberi begini, Ibu. Nak tak makan, dah lah. Antan kesawala lah. Ada basi saya. Itu tak boleh tu Pak. Memberi itu yang disukai. Jangan yang kita sendiri tak suka, hingga saat memberi itu mata kita pun terpejam. Artinya, awak kalau barang ibu yang ketujuh, dia gen ke orang, tak gadang mata ibu ya. Kalau barang ketujuh ibu, aku ikut. Ya. Kalau barang kau tak ketujuh, awak lengah-lengah saya magianya tu. Makanya kata Allah, jangan memberi yang buruk. Yang kamu sendiri tak suka. Kalau memberi itu yang bernilai, yang berharga, thayyibat, yang baik. Makanya lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, kata Allah. Kamu tidak akan mencapai yang terbaik sebelum memberikan yang kamu cintai. Memang kalau memberi itu yang kau cintai. Tapi kan memberi yang kau tidak mudah Pak Ibu. Tapi jangan yang buruk minimal lah. Kalau memberi yang paling dicintai kan tidak mudah lah Pak. Ya. Makanya tu cerita di kampung Bapak. Jadi ustaz kau bagi ceramah lah mau diambil kini. Kamu tidak akan mendapatkan kebaikan sebelum memberikan yang paling kamu cintai. Jamaah dengar tu. Kiranya anak gadis mendengar di kamar ibu ceramah pak itu. Ya kan? Kecil apaknya.
Awak akan dapat kebaikan kalau memberikan yang paling dicintai. Itu paham anaknya. Wah, kok cakap kok mantap. Besok pagi apaknya pai, apaknya ku ada melihara burung perkutut. Burung paling kesayangan apaknya mana burung tu? Apaknya kalau pagi model-model kosong burung. Burung kesayangan paling disayangnya apa burung tu. Tapi orang tak sedekah. Apaknya nak rumah lo kok. Ya kan? Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Apa nak minta sedekah nak? Tekan apa pasal apaknya malam tadi? Ya kan? Memberi harus yang paling dicintai. Ini agalah burung kok. Bala kau pak ayah. Kau yang paling disayangi pak bapak lah. Pulang apa aja tak ada sangka burung ya pak. Tanya, pak mah burung, apa nak mah burung burung pak masih. Lama sedekahan tadi. Bakok kau sedekah, tapi kecil ayah itu malam tadi. Kita mendapat kebaikan kalau memberikan yang paling kita cintai. Ayah nampak dia paling sayang ke burung kau bersedekahan. Kecil buya kecil ustaz tu itu dari orang kawa. Tak dari awak ke orang loh. Ya itu damu betul itu. Itu dari orang kawa. Ya tak dari awak ke orang loh. Jadi tak begitu itu ya. Memang begitulah. Jadi kalau bersedekah itu yang paling dicintai. Minimal kalau tak paling dicintai, jangan yang buruk. Yang tak suku jawab ni baru daging kurang tu. Pahala sih pahala, cuman tak itu yang dicintai Allah. Ya tak? Makanya ibu-ibu kalau membagi baju nanti, cari je lah baju-baju yang mereka tuju jawab bagian. Jangan baju-baju yang tak ketuju jawab baru bagian tu berpahala iya. Cuma tak seperti rabuah tadi. Ya tak? Karena perintah Allah jangan kamu memberi yang buruk, yang kamu sendiri memejamkan mata saat menyerahkannya. Nah, itu perumpamaan Bapak ya. Di surat 267 baru ya. Ini masih panjang sampai 283 nih. Begitulah dulu Bapak Ibu tentang sedekah ini. Ada pertanyaan Ibu ya? Silakan Ibu. Zakat tetap dihitung. Zakat dihitung. Kalau nanti senisab wajib zakat lagi. Ini menghindari tak sampai senisab. Supaya ibu tak sampai senisab, aratonya bagi capek. Karena yang sampai senisab ke pasti orang kikir. Itu tuh. Kan orang berinfak kan tak ada kikir kan? Supaya tak kikirnya, supaya tenang hatinya, saat yuk dapat bagi. Bagi. Sehingga ibu ambil saya bagian ibunya, yang bagian orang dia langsung. Sehingga ibu di akhir tahun tak akan senisab tuh. Tak akan senisab tuh. Percayalah. Tapi kebutuhan tak cukup. Yang harta kita tak akan menumpuk karena sudah kita bagi. Tapi kalau tetap senisab berarti wajib zakat. Yang zakat tetap dihitung akhir tahun. Cuman ini yang paling baik supaya kita tidak jadi berzakat. Karena zakat itu sebenarnya ada penyakit di hati kita. Itu makanya zakat tujuannya mensucikan harta dan mensucikan. Berarti zakat itu pensucian. Kalau zakat pensucian berarti kotor dia. Supaya tidak kotor, bagi langsung. Tuh maksudnya tuh. Tapi tetap dihitung di akhir tahun sampai tidak senisab. Itu. Iyalah, jadi ibu kalau lah bersedekah itu tak hitung zakat lah, tak mau begitu. Yang zakat karena menumpuk. Ya, makanya Bapak Ibu itu para sahabat yang kaya-kaya seperti Utsman dan Abu Bakar itu tidak saya temukan ada hadis mereka berzakat. Karena mereka langsung membagi begitu dapat. Sehingga hartanya kok tidak pernah menumpuk sampai setahun. Infak langsung. Awak kan dek bertumpuk ke makanya zakat. Tapi tidak apa-apa juga, mau berzakat juga baik. Cuman ini yang paling baik, setiap dapat hasil, bagi. Setiap ada hasil, bagi. Misalnya gini lah, apa punya penghasilan 10 juta sebulan. Kebutuhan apa mungkin 6 jutanya. 3 juta bagi. Ya enggak? Maka berzakat.
Nya pas-pasnya taruhnya. Di mana zakat? Ya, tapi kan itu tuh balu Ustaz, tabungan segala macam. Ya enggak apa-apa, nabung-nabung lah. Tapi kan zakat besok. Ya tak? Nah, cuman begitulah yang paling baik. Karena tadi infak itu untuk kita. Ibu akan menghadapi hari tua, ibu akan punya anak ketek-ketek, itu contohnya tadi. Awak akan menghadapi masa sulit di akhirat. Tidak ada tolong-menolong di situ. Tidak ada utang piutang di situ. Tidak ada. Yang kita butuhkan hanya satu, investasi kita yang sekarang, sedekah kita. Kalau sekarang ibu tidak ada piti bisa butang kawan. Tidak ada makan bisa minta kawan. Bisa di situ mana minta-minta. Itu makanya di situ perlu mana awak ikoko. Makanya kirim ke situ lu, kirim lu. Yang di situ ambil saya kebutuhan awak butuh lama di situ. Di situ 60 tahunnya. Kurang-kurang mana belanja mati biko tu macam itu kamu. Ya, di situ tidak ada mati kurang belanja ibu situ tidak ada mati-mati tu. Itu makanya dikirim ke situ dulu. Ibu membagi itu tidak untuk orang lah tu, ibu mengirim ke sini nah. Ibu kebutuh di situ besok, maka diumpamakan seperti orang sudah tua, anak ketek-ketek tak butuh biaya tu. Payah hidup ibu awak lah guys, anak ketek-ketek tak payah hidup tu. Butuh kebun awak untuk membiayai hidup awak. Kebun itulah yang awak tanam nanti di situ. Kini tanam. Jadi Abu Basadaka membagi harato itu bukan untuk orang, untuk berkebun awak di situ saat gaib besok ada ketek-ketek. Awak tinggal panen saja. Kebun banyak. Dak hujan ni buah je. Hujan buah lambe. Dak beda ceritanya tadi. Itu tu. Ya mumpung le harato masih jawab fa. Kalau mati tak boleh mati harato orang tinggal mana ada cerita itu. Le mumpung harato masih jawab dah tanamlah kebun dulu. Ya. Situ subur tanamannya itu buah tadi. Ditanam cie belipik-lipik buah iman wa asiran. Mereka memberi makanan kepada anak yatim, orang miskin, anak yatim dan tawanan perang. 3 ya. Miskin, anak yatim, tawanan perang. Tawanan perang itu Islam atau enggak? Yang namanya tawanan perang bukan Islam. Kalau Islam tidak boleh tawan. Dan kita tidak boleh berperang dengan saudara agama. Yang tawanan perang pasti orang kafir. Dan yang diselamatkan Allah di padang mahsyar itu orang yang memberi makanan ke tawanan perang. Berarti orang kafir itu. Berarti boleh bersedekah ke orang non-muslim? Boleh. Jangan orang Islam yang tidak semayang, yang kafir pun boleh. Makanya ibu jangan tanya Allah dan kamu sedekah semayang, tidak kalau tidak jadi sedekah kalau tidak pun. Kasih sajalah. Dia tidak salah urusan dia dengan Tuhan. Itu. Urusan kita beri saja. Orang ngasih minum anjing saja masuk surga. Apalagi ngasih orang. Cuman ibu kalau mengasih ke orang takwa, bonus amal dia untuk kita. Itu masalahnya. Ibu kalau kasih makanan ke orang-orang saleh, amal dia 40 hari untuk kita pula. Itu bonus namanya. Maka zaman sisuk orang kalau mengundang mendoa ke rumah, orang surau banyak puik dan orang lapau loh. Itu Pak. Karena kesalehan penting itu. Ya makanya memberilah yang baik dan kepada orang baik. Itu makanya wa amma man a'ta wattaqa. Kalau engkau memberi, dasarnya takwa yang diberikan untuk ketakwaan dan kepada orang takwa. Itu makanya fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna. Itu yang rahasianya. Tapi kalau memberi, beri sajalah ke siapa saja. Hingga ke orang kafir sekalipun boleh. Nah, begitulah dulu Bapak Ibu. Silakan Pak. Dengan tunggal. Apa tanyo acara apa ya? Kalau acara kami hanya kegembiraan sepak manjat tang pinang tu kami galak-galak apa heboh-heboh, itu mubah nak apa-apa. Ada organ tak ya? Nyanyi tengah malam nak ya? Iyo tak ada lagi lah ya. Sebab apa ditanya soal arah tu apa mah? Jadi kerajanya maksiat pak bantu je. Tu ta'awanu alal ismi wal udwan nama itu bertolong-tolong dalam dosa nama itu. Tak boleh. Tapi alal birri boleh. Yalah kita dan bukan kiki. Kalau itu acara kan tak satu loh. Tapi kalau cara lain satu ya. Karena harato kita ditanya tu Pak. Untuk apa kau belanjakan tak? Ya udah. Itu hisap harato itu nanti itu. Cara dapet, cara pakai. Walaupun dapetnya halal,
Tapi dipakai itu bermasalah hisab nanti itu. Nah, itulah dulu Bapak Ibu ya, sampai 267 ya. Nah, nanti 268 kita lanjutkan. Lebih kurang mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.